Halo Bapak Ibu Saudara sekalian, bertemu kembali di hari yang indah ini. Tentunya untuk mendengarkan sedikit renungan firman Tuhan yang sudah dipersiapkan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, renungan kita pada hari ini terambil dari kitab 1 Yohanes, surat Yohanes yang pertama, pasal yang kedua, ayat 12 sampai 17. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 12 sampai dengan 17. Mari sebelum kita bersama-sama mendengarkan renungan ini, kita bersatu terlebih dahulu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk penyertaan dan perlindungan-Mu yang telah kami terima sepanjang hidup kami. Ampuni Tuhan apabila dalam kami beraktivitas banyak perkataan dan perbuatan kami yang tidak berkenan di hadirat-Mu, mengingat bahwa pengorbanan-Mu yang luar biasa di atas kayu salib untuk menebus dosa kami. Sebentar lagi juga Tuhan, kami akan mendengarkan sedikit renungan-Mu. Biarlah Tuhan renungan ini dapat menjadi makanan bagi rohani kami, dapat menuntun kami agar kami dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kami dapat menjadi saksi dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, dan kami dapat menjadi saksi atas kehebatan-Mu di atas muka bumi ini, Tuhan. Hanya dalam nama saja Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita terambil dari 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 12 sampai ayat 17. Demikian bunyinya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepadamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepadamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan orang yang jahat. Aku menulis kepadamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepadamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang dari mulanya. Aku menulis kepadamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikianlah bacaan firman pada hari ini. Berbahagialah bagi kita yang senantiasa mendengarkan dan merenungkannya, serta mempraktekannya di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, belum lama ini kita sudah memperingati peristiwa pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Pengorbanan ini tentunya bukan hanya pengorbanan yang semata-mata Tuhan kita Yesus Kristus diarak dari tempat Pontius Pilatus dan berakhir di Bukit Kalvari untuk disalibkan. Bukan hanya semata-mata seperti itu. Oleh karena itu, mengapa peristiwa ini juga membuat Yesus sebagai Tuhan kita itu merasa takut. Sebelum Tuhan Yesus ditangkap dan akan diserahkan untuk disalibkan itu kan kita dapat membaca bahwa Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, saking takutnya Dia, peluhnya pun keluar menetes deras sampai terlihat seperti keringat.
Nah, apa yang ditakutkan oleh Tuhan kita ini? Apa yang ditakutkan oleh Tuhan Yesus ini? Yang ditakutkan itu bukanlah apa yang akan terjadi, dalam artian itu ketika dia disiksa lalu disalibkan. Bukan itu yang ditakutkan. Tapi apa yang ditakutkan itu adalah setelah peristiwa penyaliban itu, di mana dia akan mati dan turun ke dalam kerajaan maut. Nah, Tuhan Yesus di sini takut karena harus menanggung dosa kita semua. Baik itu dari manusia yang zaman dulu hingga manusia yang akan datang. Semua ditanggungkan kepada seorang Yesus. Ditanggungkan dan hanya satu orang yang menanggung semuanya. Pengorbanannya tentu sangat besar bagi kita umat Tuhan, bagi kita umat Kristen. Pengorbanannya itu sungguh luar biasa. Akan tetapi tanpa kita sadari, kita sering lupa akan hal ini. Dan ya, peristiwa Paskah itu seperti hanya adat istiadat, hanya adat atau mungkin ya sebuah kewajiban sebagai orang Kristen. Ya, saya sebagai orang Kristen ya udah datang ke gereja mengikuti rentetan Paskah, habis itu selesai, nggak mendalami makna yang ada di dalamnya. Setelah selesai mengikuti itu, ya kita menjadi manusia biasa yang terpana dengan namanya dunia. Kita berusaha bekerja sebaik mungkin, kita berusaha bergaul dengan banyak orang, kita berusaha mencapai apa yang kita ingin. Oleh karena itu, bacaan kita hari ini mengingatkan kita bahwa kita harus kembali ingat kepada Tuhan, ingat kepada Tuhan kita yang telah mengutus putranya untuk menanggung dosa kita. Bukan malah kita udah ditebus lalu berbuat dosa lagi. Ya, meskipun pengorbanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu merupakan sebuah pengorbanan yang jangka panjang. Ibaratnya tuh gini, kita berhutang kepada seseorang cuman 1 juta, tapi Tuhan kita itu melunasi hutang kita, bahkan memberikan spare atau memberikan pengembalian itu lebih banyak daripada apa yang kita utang. Itu untuk jaga-jaga ketika kita akan berhutang lagi. Nah, kurang lebih gambarannya seperti itu. Dan pada kenyataannya memang yang terjadi, Tuhan menebus kita di atas kayu salib melalui putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Kita bebas dari dosa dan ujung-ujungnya kembali berbuat dosa. Setiap minggu kita ke gereja ada doa pengakuan dosa. Setelah ibadah selesai, rentetan ibadah kita selesai, doa pengakuan dosa sudah terlewati, ujung-ujungnya ya langsung berbuat lagi tanpa kita sadari. Bisa dibilang bahwa perbuatan yang jahat atau perbuatan dosa ini udah menjadi darah daging. Kita melakukannya dan merasa bahwa itu benar, tapi kenyataannya apa yang kita lakukan itu ternyata adalah perbuatan yang tidak baik di mata Tuhan. Hal itu sering terjadi, sering menjadi pola di kehidupan manusia. Mengalami cobaan, lalu mencari bantuan kepada Tuhan. Setelah diselamatkan, kembali lupa dengan Tuhan. Kita kembali berbuat dosa dan akhirnya kena cobaan lagi, kena teguran lagi. Ya, itu udah menjadi sebuah lingkaran di dalam kehidupan kita. Tanpa kita sadari itu menjadi sebuah lingkaran setan dalam kehidupan kita. Nah, lantas bagaimana kita bisa lepas dari lingkaran itu? Ya, kalau kita mau lepas, kita harus bisa melawan kedagingan kita itu sendiri. Kita harus bisa melawan hawa nafsu kita. Kita harus bisa melawan dunia.
kita sebagai umat Tuhan jangan mengasihi dunia yang membuat kita terlena, tapi kita memanfaatkan dunia untuk menjadikan diri kita menjadi lebih baik lagi, menjadi anak Tuhan yang lebih baik dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Bukan hanya menerima berkat lalu kita rasakan sendiri, tapi kita menerima berkat itu dan kita membagikannya juga, sehingga yang merasakan berkat dari Tuhan itu gak cuma kita, tapi orang-orang di sekitar kita juga ikut merasakan. Dan dari perbuatan seperti ini, meskipun hal yang sepele, tapi itu sangat berkenan di hati Tuhan. Dan dari perbuatan ini kita juga bisa memuliakan Tuhan kita yang telah menebus dosa kita, yang telah menebus dosa nenek moyang dan keturunan kita nantinya. Kiranya berkat Tuhan senantiasa dapat kita rasakan dan dapat kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita, dan juga kita dapat terhindar dari yang namanya kedagingan atau nafsu dunia, atau terlena dengan dunia ini. Kiranya dalam perjalanan rohani Bapak Ibu Saudara, Tuhan selalu menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, sekali lagi kami mohon ampunan-Mu karena kami sering terlena dengan keadaan dunia. Kami sering terlena dengan yang namanya hawa nafsu, sehingga kami sering, bahkan selalu lupa dengan pengorbanan-Mu yang besar untuk menebus dosa kami, Tuhan. Ampuni Tuhan apabila kami senantiasa berbuat demikian. Kami tidak bisa mengasihi orang-orang di sekitar kami. Kami tidak bisa mensyukuri apa yang telah kami terima, dan kami berusaha mencari lebih dari apa yang harusnya kami terima. Ya Tuhan, sebentar lagi juga kami akan melanjutkan aktivitas kami. Ya Tuhan, tolong bimbing kami, tolong tuntun langkah kami agar kami dapat semakin dekat dengan Engkau. Kami dapat terbebaskan dari yang namanya terlena dengan dunia ini. Hanya dalam nama saja Tuhan, kami panjatkan doa ini serta permohonan kami ke dalam tangan. Amin.